Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nurpadila dengan NPM 221000105. Saya di sini mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan metode alternatif penyelesaian sengketa ini. Yang dimana penyelesaian alternatif sengketa ini sebelum terkenal oleh masyarakat, lahirnya itu di Inggris, terutama di Amerika Serikat pada tahun 1666. Warga negara Inggris ini mengadakan pengadilan informal mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihannya pribadi. Seringkali pertemuan informal ini dipimpin oleh anggota masyarakat laki-laki yang dihormati. Kadang-kadang alih-alih mengadili suatu kasus di antara rajalah yang mengambil keputusan warganya. Ini adalah satu bentuk arbitrase pertama yang diciptakan di kolonial Amerika. Nah, sebelumnya mediasi ini lebih populer dibandingkan pengacara dan pengadilan tradisional. Setelah Amerika Serikat memperoleh kemerdekaannya, arbitrase terutama digunakan untuk klien paten hingga abad ke-19 ketika layanan mediasi dan konsiliasi federal dibentuk. Kemudian pada Kongres 1920-an mengesahkanlah lahirnya Undang-Undang Arbitrase Federal sepanjang abad ke-20. Dan alternatif penyelesaian sengketa ini semakin populernya di Amerika, dan kini alternatif penyelesaian sengketa ini udah menjadi bagian besar sistem hukum yang ada di Amerika. Setelah pemaparan sejarah secara singkat tadi, sekarang kita masuk ke pengertian, yang dimana pengertian ini mencakup menurut para ahli dan menurut umum. Saya pribadi mengambil dua pakar hukum, Dr. Frans dengan Bapak Rahmadi Usman, yang dimana menurut Dr. Frans ini dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak, gas, dan energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Yang dimana dalam proses litigasi ini menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian secara litigasi merupakan sarana akhir ulti remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Dan menurut Usman Rahmadi SHMH dalam bukunya Mediasi Pengadilan, bahwa melalui pengadilan litigasi penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, yang dimana namanya itu non-litigasi, yang lazim dinamakan dengan alternatif dispute resolution ADR, atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dari beberapa pakar adapun pengertian secara umumnya, yang dimana alternatif penyelesaian sengketa ini adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Sekarang karakteristiknya. Alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki karakteristik yang dimana alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi pengadilan. Mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikat baik oleh kedua belah pihak. Dan alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan jawaban praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem pengadilan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana ini tuh disebut dengan key success factor. Nah, key success factor ini memiliki beberapa kunci. Yang pertama, sengketa masih dalam batas wajar. Yang kedua, komitmen pada pihak. Yang ketiga, keberlanjutan hubungan.
Yang keempat, keseimbangan posisi tawar-menawar. Dan yang terakhir, proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Nah, setelah karakteristik, alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki dasar-dasar hukum yang dimana dasar hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setelah mengetahui sejarah, pengertian, karakteristik, dan dasar hukum, alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki jenis-jenis dan macam-macamnya yang merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Alternatif penyelesaian sengketa ini terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, yang dimana konsultasi ini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberi pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Dan yang kedua ada negosiasi. Negosiasi ini memiliki arti suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Dan yang ketiga ada mediasi. Mediasi ini memiliki arti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Konsiliasi yang poin ketiga, penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Dan yang terakhir ada penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, jadi jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa ini ada 5 jenisnya, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Akan tetapi, dalam perkembangannya ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian di dalam pengadilan litigasi, yaitu mediasi. Dan mediasi ini sendiri diatur dalam pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan perjet atau putusan perstek dan perlawanan pihak berperkara parties perjet maupun pihak ketiga derden verjet terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi meliputi sengketa pemeriksaan di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, antara lain sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan hubungan industrial, keberatan atau putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan yang terakhir, sengketa lain yang memeriksa di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada sengketa yang memeriksa dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang dipanggil secara patut.
Yang ketiga, ada gugatan balik, rekonvensi, dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara, intervensi. Yang keempat, ada sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. Dan yang kelima, ada sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakannya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakannya tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. Lalu, apa perbedaan antara arbitrase, mediasi, dan konsiliasi? Arbitrase ini adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, di mana para pihak menyatakan dan mentaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga mediator, namun mediator hanya bertugas untuk menjabani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga, konsiliator, namun untuk konsiliasi ini bersifat lebih formal daripada mediasi. Konsiliator ini dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan. Namun, pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Jadi, masing-masing penyelesaian sengketa non-litigasi maupun litigasi ini memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Itu dinamakan non-litigasi. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.